Seiring berjalannya waktu, kebutuhan tablet semakin dekat gamenya dengan laptop karena aksesoris penunjang seperti keyboard, mouse, dan bahkan pensil bisa menjadi alternatif penunjang kerja yang cukup menarik. Dan dengan munculnya Huawei MatePad 11 yang notabene masih belum mendukung GMS atau Google Mobile Service, sejauh apa sih tablet ini bisa diandalkan dan untuk siapa tablet ini sesungguhnya? So, ini adalah my full review Huawei MatePad 11. Hai, selamat datang kembali di channel Review Gadget bersama saya Dimas Wahyuka. Dan ini adalah tablet terbaru dari Huawei, yaitu Huawei MatePad 11. FYI bahwa unit yang saya review ini adalah unit yang saya beli sendiri, bukan barang seeding atau kiriman dari Huawei. Langsung aja kita ngomongin tabletnya itu sendiri. Jadi bagi teman-teman yang kemarin beli Huawei MatePad 11 di batch pertama, pada saat pre-order kalian akan mendapatkan keyboard dan Bluetooth mouse ya. Dan setelah saya cek di web resmi yang ada di Shopee, Huawei Official, itu memang sekarang tidak ada include dua aksesoris tersebut. Saya sudah mengecek, ternyata tidak ada keyboard dan mouse Bluetooth-nya. Jadi beruntunglah bagi teman-teman yang pre-order di batch pertama. Langsung saja pengalaman saya menggunakan keyboard ini menurut saya cukup enak ya. Ini key travelnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, cukup ringkas. Apalagi di Huawei MatePad 11 ini untuk connectingnya ini sungguh seamless banget. Kalian tinggal meletakkan di bagian belakang. Ini ada magnetnya di bagian belakangnya, dan di bagian bawah juga ada magnetnya juga. Ada dua sudut kemiringan yang menurut saya ya cukup bisa memberikan opsi ya, tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Tetapi untuk kekuatan magnetnya ini lebih kuat di bagian bawah ya dibandingkan di bagian atas. Dan untuk bagian penyangganya ini agak sedikit goyang-goyang, ini hanya minor saja. Dan untuk penggunaan mouse-nya ini menurut saya juga hampir mirip dengan laptop, ini cukup lancar dan untuk connectingnya juga tidak sulit. Jadi aksesoris tambahannya ini sangat membuat produktivitas kalian hampir mirip-mirip dengan laptop. Tetapi ada beberapa catatan ya yang mungkin kalian nanti bisa pertimbangkan. Yang pertama adalah memang Huawei MatePad 11 ini belum mendukung GMS. Nanti kita akan bahas masalah softwarenya. Kita akan bahas terlebih dahulu masalah looks atau dari layarnya. Layar di Huawei MatePad 11 ini beresolusi 2K di 2560 x 1600. Layarnya ini berukuran 10,9 inci. Refresh rate-nya ini 120 Hz dan aspek rasionya 16:10. Kualitasnya ini meskipun IPS, Huawei MatePad 11 ini di atas rata-rata IPS pada umumnya. Sudah mendukung DCI P3, TÜV Rheinland Blue Light Certification, yang menurut saya akurasinya cukup bagus. Hitam yang dihasilkan oleh tablet ini terbilang pekat ya untuk kelas IPS. Apalagi kecerahan layarnya juga cukup visible di kondisi outdoor, dan bezelnya ini tergolong tipis ya, meskipun bukan yang paling tipis. Apalagi kamera depannya sudah berada di posisi yang cukup ideal, ini di bagian tengah. Jadi bagi teman-teman untuk keperluan Zoom meeting ini sungguh cocok banget. Apalagi pada saat mode landscape kalian letakkan dengan keyboardnya, ini bisa terkesan mini laptop. Kualitasnya menurut saya cukup bagus di 1080 30 fps. Halo guys, ini adalah kamera depan dari Huawei MatePad 11. Bagaimana dengan kualitas suaranya dan kualitas videonya? Karena ini berada di tempat yang ideal, ini berada di tengah, ini center ya untuk Zoom meeting, mantep banget. Bagaimana dengan kualitasnya? Kemudian untuk output dan inputnya ini cukup difikirkan di Huawei MatePad 11, dimana ini ada 4 speaker di bagian kiri dan kanan. Ini sudah dituning dengan certified Harman Kardon. Ini suara outputnya ini sungguh bagus banget ya. Ini lebih bagus dibandingkan dengan laptop pada umumnya. Lalu untuk power buttonnya ini ada aksen merahnya. Volume rockernya ini dibersamai 3 lubang mikrofon, nice banget. Padahal mikrofon di tablet ini ada 4, yang satu di bagian belakang di bawah kameranya. Jadi ada 4 mikrofon jumlahnya. Dan ada USB Type-C yang sudah mendukung charging 22 watt. Dan di bagian bawah ada SIM, bukan SIM sebenarnya sih. Ini kalian sudah bisa meletakkan micro SD up to 1 TB. Berikut ini adalah suara yang bisa dihasilkan di Huawei MatePad 11. Halo
Halo guys, ini adalah sampel recording langsung dari Huawei MatePad 11 tanpa ada additional mikrofon sama sekali. Menurut kalian bagaimana kualitas mikrofonnya dengan 4 mikrofon yang ada di tablet ini? Kemudian untuk spesifikasinya, tablet ini ditenagai oleh chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 865 dengan fabrikasi 7 nanometer, Adreno 650, RAM 6GB, internal storage 128GB, dan baterainya cukup besar yaitu 7250 mAh. Untuk performanya, Qualcomm Snapdragon 865 nggak perlu diragukan lagi ya. Ini adalah chipset flagship yang terbilang sangat baik dari segi performa dan temperatur yang dihasilkan. Jangankan untuk multitasking, untuk edit video dan bahkan bermain game, HP ini masih bisa mengakomodir kebutuhan kalian apa saja. Namun ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Itu nanti hubungannya dengan Harmony OS atau softwarenya yang tidak mendukung Google Mobile Service. Untuk performa baterainya ini di 7250 mAh. Saya bilang ini sangat irit ya, karena pada saat saya menggunakan tablet ini untuk bermain game AOV, ini selain lancar, dengan saya mengeset high frame rate, ini dalam waktu 30 menit bermain hanya berkurang 5% ya. Lalu untuk menonton YouTube, ini selama 1 jam kurang lebih 9-10% dengan tingkat brightness-nya yang saya set di 50% dan volumenya juga 50%. Untuk baterai 7250 mAh, kalau kalian aktivitasnya tidak terlalu bermain game banget dan hanya untuk produktivitas pengganti laptop, kalian bisa mengecas sekali dalam 2 hari. Ini cukup awet dan menurut saya sangat puas banget dengan baterai di Huawei MatePad 11 ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah softwarenya. Huawei MatePad 11 ini menggunakan software mereka sendiri. Mereka mencoba untuk mandiri dengan membuat OS sendiri yang disebut Harmony OS. Kalau kita lihat dari user interface-nya, ini memang terkesan gabungan antara Android dan iOS ya. Ini kalau di bagian bawah, ini elemen iOS-nya ini begitu kental banget. Tapi dari segi optimalisasi, jelas OS buatan sendiri bisa lebih mandiri dan terjamin update softwarenya. Menurut saya Harmony OS ini termasuk UI yang mudah dipahami karena ini mirip MUI pada umumnya yang dibuat Huawei. Jadi nggak perlu adaptasi yang cukup lama untuk mengerti fitur-fitur yang ada di tablet ini. Dan yang saya suka dari Harmony OS ini adalah multi window-nya. Ini ada 2 mode multi window. Ini secara otomatis dan manual. Kalau secara otomatis itu apa? Kalau kalian buka setting, itu tabel di sebelah kanan itu memberikan keterangan secara otomatis, tabel di sebelah kiri. Begitu juga pada saat saya membuka email, itu isi emailnya sudah ada di bagian kanan. Ini secara otomatis ya. Kalau kalian pengen secara manual, itu kalian bisa split screen, kalian bisa geser dari layarnya. Ini kalian pilih aplikasinya, lalu drag down dan mereka otomatis split screen. Ini sangat membantu saya untuk produktivitas ya. Kalau saya mencari artikel dan di saat yang sama saya menulis skrip, ini benar-benar membantu saya. Lalu untuk multi window yang lain, ini kalian drag down dari bawah, pilih aplikasi yang kalian ingin tampilkan secara mini. Ini bisa digeser ke mana kalian mau. Dan masih banyak lagi. Menurut saya Harmony OS ini cukup matang, tetapi yang membuat tidak matang adalah ketiadaannya GMS. Ini benar-benar deal breaker banget ya bagi sebagian orang. Ini saya coba untuk mendownload native app yaitu Gmail, ini force close. Untuk Google Maps juga force close, jadi ini tidak bisa kalian gunakan. Tapi untuk Google Translate ini masih saya bisa gunakan ya. Untuk beberapa aplikasi seperti Hotstar, bagi teman-teman yang suka menonton Loki, series Loki, saya tidak bisa membuka di tablet ini karena butuh Google Mobile Service. Tapi kalau aplikasi lain seperti Netflix, HBO, dan iQQ, kalian bisa membuka HP ini untuk entertaining. Untuk YouTube juga masih melalui website, tidak ada native apps karena native app-nya juga tidak bisa dibuka. Tapi untuk email jangan khawatir, di sini di Huawei MatePad 11 sudah tersedia aplikasi bawaan emailnya. Jadi Gmail kalian bisa dibuka melalui tablet ini tanpa ada kendala sama sekali. Dan app gallery sekarang cukup banyak ya aplikasi yang tersedia, ini semakin banyak. Tapi kalau teman-teman tidak bisa menemukan aplikasi yang kalian cari, kalian bisa mencari melalui Pental Search ya. Di sini kalian bisa mendapatkan aplikasi yang kalian cari. Tetapi tidak semua aplikasi itu
works really well karena Genshin Impact di Pental Search ini tidak terlalu update, tidak terlalu up to date. Karena kalau saya mencoba untuk menginstal dan mendownload, ini ada pop-up keterangan saya harus download melalui web aslinya. Jadi menurut saya ketiadaan GMS benar-benar salah satu hal yang deal breaker di Huawei MatePad 11. Saya yakin bahwa teman-teman yang membeli Huawei MatePad 11 sudah menimbang-nimbang konsekuensi yang kalian akan dapatkan tanpa adanya GMS ini. Jadi ingat ya, kalian bisa pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli tablet ini. Dan kemudian untuk kameranya, untuk kualitasnya menurut saya ini untuk sebuah tablet ini tergolong baik ya. Kalau kalian pengen memfoto dokumen, ini sungguh tajam hasil yang dihasilkan untuk kelas tablet. Tetapi memang pada saat kalian pengen mau mengambil gambar di viewfindernya itu gambarnya agak sedikit blur. Tapi kalau sudah hasilnya keluar, itu gambarnya tajam. Ini adalah kualitas dari kamera belakang Huawei MatePad 11. Resolusinya bisa 4K di 30 fps. Untuk kestabilannya tidak ada ya. Ini ACE dan OIS-nya tidak ada di tablet ini. Normal lah ya karena ini tablet. Dan untuk kualitasnya ya so-so lah ya. Menurut kalian bagaimana kualitasnya? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Huawei MatePad 11 ini selama pemakaian 2 minggu, saya merasa produktivitas saya sedikit bertambah ya. Apalagi untuk kebutuhan entertaining, ini bisa menjadi pendamping dari laptop karena saya bisa membawa tablet ini kemana-mana. Dari segi audionya, baik output dan inputnya ini juara banget. Dan untuk performanya dengan Snapdragon 865 ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini adalah chipset flagship yang digunakan di HP-HP high-end, ini bukan mid-range, sehingga menurut saya untuk kebutuhan editing video tipis-tipis ini masih bisa mengakomodir kebutuhan saya. Tetapi memang konsekuensi kalian karena tidak adanya GMS, menurut saya ini tablet bukan untuk semua orang. Ini tablet ribet ya, jujur ribet banget. Karena bagi teman-teman yang sudah membeli Huawei MatePad 11, saya rasa teman-teman sudah menimbang-nimbang konsekuensi apa yang kalian akan dapatkan di tablet yang tidak ada GMS-nya. Menurut saya bukan untuk semua orang. Kalau kalian pengen aman, kalian bisa nambah 2 juta lagi untuk mendapatkan Galaxy S7 FE. Itu aman banget ya. Jadi itu tadi adalah review dari Huawei MatePad 11. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau nggak suka, kalian bisa dislike. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.